Sebelum kita mulai pembelajaran yang sesungguhnya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis peran setiap komponen di dalam ekosistem. Ya, setiap komponen memiliki perannya masing-masing. Ya, bahkan batu sekalipun memiliki peran, gitu ya. Sinar matahari, kemudian angin dan lain sebagainya. Setiap komponen memiliki perannya masing-masing di dalam ekosistem. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar komponen. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana interaksi antar komponen ini bisa berlangsung. Gitu. Oke, kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, berinteraksi dengan cara berbicara. Terus kalau tumbuhan bagaimana, Pak? Kan tumbuhan cuma diem di tempat, dia nggak jalan, ya, dia nggak bergerak, berpindah-pindah tempat, dia tidak bersuara. Lantas bentuk interaksinya seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Besar harapan Bapak, seusainya kita belajar pada kelas hari ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan tentunya. Ya, dalam rangka untuk menjaga kedisiplinan, menjaga kebersihan, dan juga untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Itu kan yang lainnya juga, ya. Kita manusia butuh apa untuk bertahan hidup? Butuh makan, butuh minum. Minum, makannya kita adalah proses transport energi, ya. Nanti akan dijelaskan nanti. Bapak sampaikan kenapa produsen kemudian berpindah energinya dimakan sama hewan, hewannya kita makan atau kita makan tumbuhannya langsung. Itu adalah salah satu proses perpindahan energi. Nah, oke, dalam penyusun ekosistem ada dua tadi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen yang dinamakan dengan biotik terlebih dahulu. Oke, kira-kira kalau biotik ada apa aja? Oke, komponennya ada apa aja? Pertama autotrof dan heterotrof itu ada di bagian untuk produsen ya. Kemudian kita bahas dulu autotrof itu adalah produsen ya. Selanjutnya untuk heterotrof komponen apa? Oke, heterotrof itu adalah konsumen ya. Yang terakhir ada apa? Dekomposer ya, atau pengurai. Oke. Nah, komponen biotik ini yang pertama kita melihat adanya produsen. Produsen dalam hal ini adalah apa? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan yang menjadi produsen sih? Nggak konsumen aja, nggak hewan aja yang jadi produsen, kenapa? Oke. Sambil menggempalkan tangan, diangkat ke atas dan ngomong pagi, pagi, pagi. Oke? Ya, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, Bapak lihat kalian sudah bersemangat semua ya dan sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, materi kita adalah tentang barisan aritmatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa yang dinamakan sebagai pola bilangan. Coba, apakah masih ada yang mengingat apakah pola bilangan itu? Ya, silakan Farabi. Pola bilangan adalah suatu deretan angka yang mempunyai aturan penyusunannya sendiri sehingga membentuk suatu pola. Oke, bagaimana yang lain? Bagus jawabannya? Bagus. Oke. Kemudian, kalau Bapak punya angka 1, 3, 5, 7, 9, nah, angka-angka tersebut termasuk pola bilangan apa? Oke, coba Kristina. Pola bilangan ganjil. Oke. Pola bilangan ganjil. Kemudian, kalau Bapak punya angka 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka itu pola bilangan apa? Oke, coba Cherry, pola bilangan apa? Oke, pola bilangan genap. Nah, kemudian kalau Bapak punya angka 10, 15, 20, 25, maka berikutnya angka berapa? Oke, Gio? 29. Oke, adakah yang punya pendapat lain? Oke, Adita? 30. Coba, Adita dan Gio jawabannya berbeda. Adita, kenapa menjawab 30, Adita? Oke.
bilangan yang selalu bertambah 5 ya, atau kelipatan 5. Coba Gio, tadi kenapa menjawab 29? Oke, tapi nggak apa-apa, tetap kita kasih plus karena Gio sudah mencoba dan menunjukkan rasa percaya dirinya. Nah, jadi kan tadi pada pola bilangan ada aritmatika. Nah, jadi di sini ada pertanyaan pemantik. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu? Kemudian yang kedua, dapatkah kalian menentukan? Yang ketiga, mereka sudah mengenal sistem sosial kemasyarakatan. Apa? Ada kepala suku, ketua adat yang mereka pilih melalui musyawarah. Nah, dalam istilah sosiologi, ini dikenal dengan istilah yang namanya primus inter pares. Artinya apa? Artinya seorang kepala suku, seorang pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memimpin. Terlepas dari dia siapa, bagaimana, anak siapa, keturunan siapa, tidak dilihat. Tapi selagi kemampuan yang memimpin itu ada, dia dipercaya, maka dia akan dipilih sebagai seorang pemimpin. Oke. Berikutnya, terjadi pembagian tugas. Laki-laki dewasa, anak laki-laki remaja itu adanya di kebun, di ladang. Sementara kaum wanitanya ada di rumah mempersiapkan yang lainnya. Jadi sudah ada pembagian tugas. Mereka pun juga sudah mengenal yang namanya membuat saluran irigasi. Oke, ini peralatan yang bisa kalian bandingkan. Zaman batu tua dan zaman batu muda. Benda yang dihasilkan adalah kapak lonjong, kapak persegi. Bentuknya sudah mulai licin, sudah mulai halus. Karena mereka sudah mulai memodifikasi bagaimana caranya supaya benda-benda ini nyaman digunakan sehari-hari. Ini untuk apa sih? Ya, untuk alat-alat pertanian, untuk alat masak. Kita flashback kembali. Masa praksara dikatakan sebagai masa apa zaman? Pengertiannya? Zaman sebelum ditemukan tulisan. Oke. Di mana zaman sebelum ditemukan tulisan itu? Namanya kebutuhan, ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia kalau tidak terpenuhi itu akan terganggu hidupnya. Terus jenis kebutuhan ada 4. Pertama, berdasarkan intensitasnya atau kepentingannya. Terus yang kedua, berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Yang keempat, berdasarkan subjeknya. Kita bahas menurut intensitasnya dulu. Ada terbagi menjadi 3 lagi. Primer, sekunder, tersier. Ini mungkin udah sering terdengar di telinga kalian ya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang penting, yang utama di puncak piramida, ya. Atau kebutuhan pokok disebutnya. Apa aja kira-kira ada kebutuhan pokok? Makanan, minuman, pakaian. Nah, itu kebutuhan tuh. Itu primer harus dipenuhi. Sekunder, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhinya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Motor. Apa? Mobil. Boleh. Kenapa mobil? Karena setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang menganggap kebutuhan mobil itu kebutuhan sekunder. Tapi ada juga orang yang menganggap mobil itu kebutuhan tersier. Tersier itu kebutuhan mewah. Jadi nggak bisa kita samaratakan kebutuhan setiap manusia, gitu ya. Karena ada yang menganggap mobil itu hal biasa, jadi masuknya ke sekunder. Kalau yang luar biasa baru private jet, ya, terus pulau pribadi, gitu. Itu baru luar biasa. Memiliki kemiripan 100%. Kira-kira ada nggak ya? Nggak ada. Coba kasih alasannya kenapa ya kira-kira? Menurut kalian nggak ada?
Ya, menurut pendapat pribadi saya karena dari maksudnya gini, kembar lainnya itu masih ada perbedaannya Bu. Gak mungkin ada orang yang benar-benar mirip 100% gitu. Oke, menurut pendapat jadi kayak gitu ya. Ada lagi yang mau nanggapin? Gak ada, sama kayak JJ. Oke, menurut JJ seperti itu ya. Coba kita kulik lagi yang kedua ya. Apakah makhluk hidup yang berbeda jenisnya dapat menghasilkan keturunan? Kenapa? Enggak? Ada yang iya? Enggak? Kenapa Bu? Yang enggak ada alasannya atau belum kepikiran tapi enggak gitu? Enggak ya? Oke. Nah, itu semua adalah pertanyaan untuk masuk ke materi awal kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Yang fokusnya ke tingkat keanekaragaman hayati ya. Maksudmu kami. Andai aku sendiri kalian. Ini siapa? Aku pengen. Oh, rambutmu itu. Oh ya, jangan mimpi ya. Lihat rambutnya. Kita harus begitu. Astaga, aku suka warna merah di rambut. Kamu siapa? Hei, bisa aku juga ini. Aku bisa gabung di rambut merah juga. Yeay. Siapa orang ini? Dia sih, Mam. Dia memang gak suka mata-mata atau juga ngobrol, tapi dia orang yang baik. Wah, selamat datang di makasih, Mam. Oh, waduh, enggak. Enggak. Selamat datang basah ya, sobat. Hei, kamu mau ikut dengan aku nggak? Ketemu anggota alang api lainnya. Senangnya, tapi jangan sampai dia tahu kita kesenangan. Ya, boleh juga. Mau pakai apa itu? Itu si jemu. Apa? Jemu istilah untuk prasabosa. Ayo pemanggilan jamu. Aku benar kan? Jemput? Oh bukan. Oh, julukan deh. Aku panggil kamu. Enggak.